Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kofifa. Nah, kakak-kakak sekalian, kita sudah melewati acara upacara pembukaan pretest. Nah, sekarang acara yang ketiga yaitu tentang materi inti. Nah, sebelum saya akan menyampaikan materi inti pada pagi hari ini, apakah kakak-kakak masih semangat? Oke. Nah, sekarang coba dong tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk tunggal, ganda. Oke, masih semangat rupanya ya. Nah, untuk materi yang ketiga, sekarang saya akan menyampaikan tentang penyakit pada unggas. Di sini ada 4 penyakit pada unggas. Yaitu apa saja sih penyakit pada unggas? Nah, yang pertama yaitu penyakit ND. Penyakit ND ini disebabkan oleh virus. Yang terdapat gejala yaitu gangguan pernafasan, batuk, bersin, ngorok, kepalanya itu berputar. Nah, pencegahannya itu terdapat vaksinasi, sanitasi kandang, pakan yang diberikan harus dengan takaran yang sudah sesuai dengan kebutuhan unggas tersebut ya. Nah, pengobatannya untuk penyakit ND ini belum ada. Nah, apakah untuk penyakit ND kakak-kakak sudah jelas? Apa perlu ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Untuk penyakit yang kedua yaitu snot. Snot itu disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Gejalanya itu keluar lendir pada hidung dan diare berwarnanya hijau. Pencegahannya yaitu vaksinasi, sanitasi kandang, pengobatannya juga dengan dosivet atau penstrep pada air minum. Dan takarannya itu sudah tertera di dosivet atau pengobatan tersebut ya. Nah, untuk yang penyakit yang ketiga yaitu koksidiosis atau berak darah. Nah, koksidiosis ini disebabkan oleh protozoa. Gejalanya yaitu perdarahan pada usus. Pencegahan, kandang perlu sinar matahari. Nah, sinar matahari itu diusahakan masuk ke dalam kandang. Nah, perhatikan juga kebersihan pakan ya, ataupun kebersihan tempat minum, tempat pakan juga harus bersih. Nah, setiap hari itu tempat pakan atau minumnya itu harus dibersihkan dengan antibiotik atau apa gitu ya, biosecurity-nya harus dijaga. Oke. Nah, untuk pengobatannya itu harus menggunakan koksidiostatin yang dicampur pada air minum. Nah, penularannya juga biasanya sih penularan ini terdapat pada pakan, minum, atau kan kadang ada gerombolan ayam gitu ya, ayam yang bergerombol gitu. Itu juga bisa menyebabkan penularannya semakin cepat gitu ya. Nah, ada juga itu serangga atau tikus itu juga membawa penyakit atau hama pada unggas tersebut, itu juga bisa gitu. Apakah sampai sini sudah paham kakak-kakak? Oke, masih semangat ya? Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang penyakit yang terakhir atau yang keempat ini yaitu cacat atau volvox. Apa sih cacat atau volvox itu? Ada yang tahu nggak? Nah, kakak di sini akan menjelaskan penyakit cacar atau volvox. Nah, cacar ini disebabkan oleh virus Pronaleta avium. Gejalanya yaitu cacar ini ada dua jenis cacar gitu di unggas ini. Nah, yang jenis pertama itu ada cacar kering yang biasanya itu terletak di pial atau kepala ayam, bentuknya kering ya. Nah, untuk yang kedua ini yaitu cacar basah. Biasanya itu terdapat di mulut ayam gitu, bintik-bintik yang berwarna kuning kekuningan gitu ya, basah banget. Nah, untuk pencegahannya juga vaksinasi secara teratur, sanitasi kandang itu harus dilakukan setiap hari, atau pakan atau tempat minumnya itu harus dibersihkan tiap hari. Nah, kandang itu diusahakan tidak ada nyamuk ya, diusahakan tidak ada nyamuk. Pengobatan
di sini untuk cacar tidak ada pengobatan, tapi kita harus diusahakan untuk mencegahnya dengan cara vaksinasi, yaitu vaksinasi ada 3 metode. Nah, apa sih 3 metode pada vaksinasi cacar ini? Nah, yang pertama yaitu metode Wingwave. Nah, metode Wingwave ini menggunakan atau memasukkan jarum bermata 2 pada kulit tipis yang terletaknya di bawah sayap ayam. Nah, untuk yang kedua yaitu metode skarifikasi yang digores di kulit paha dengan alat penggores khusus. Nah, untuk yang metode ketiga yaitu Vater follicle. Nah, untuk metode yang ketiga ini harus mencabut bulu ayam 4-5 helai bulu yang berada di paha, bulu yang ada di pahanya. Nah, lalu selesai dicabut bulunya itu lalu diolesi larutan vaksin dengan menggunakan kuas atau sikat yang sangat tipis atau halus banget ya. Tidak boleh yang kasar, nanti pahanya akan luka gitu, nggak boleh ya. Nanti menyebabkan infeksi. Nah, untuk penularan cacar ini itu bisa kontak langsung atau penularannya itu biasanya sampai 2-3 minggu ya penularannya. Nah, untuk ini cacar bentuk kering itu harus kulitnya itu dibersihkan dulu, lalu diberikan iodium methylene blue ya, ditetesin atau dioles ya, itu bisa. Nah, untuk yang cacar basah ini harus dikerok dulu, dibersihkan dulu, lalu diolesi dengan iodium tintur, lalu ditambahkan dengan glycerin dengan perbandingan 1:1 saja. Nah, ternak yang cacarnya udah parah itu tidak perlu diobati, tapi kita harus dibinasakan atau dikubur saja ternak tersebut supaya tidak menular ke ternak-ternak yang lain. Nah, untuk materi penyakit ini kita itu harus bisa mengkarantina ternak tersebut supaya kita bisa memudahkan untuk mencari mana ternak yang sakit atau mana yang ternak yang sehat gitu, supaya kita mudah untuk meneliti ternak tersebut. Oke, materi hari ini apakah kakak-kakak sekalian sudah paham? Masih semangat kah? Oke. Nah, sekarang ya udah, kakak udah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Mohon maaf bila kakak ada kesalahan penyampaian materi atau kata-kata kakak, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.